Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari member-member Melia Sehat Sejahtera yang sudah mengirimkan DM ke IG saya. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena kalau banyak pertanyaan yang masuk saya tidak bisa balas semuanya. Melia menanyakan, Assalamualaikum dok, saya member Melia. Ingin bertanya dok, ayah saya kemarin didiagnosa kanker usus stadium 2. Saya juga sudah menganjurkan untuk mengkonsumsi propolis dan melia biang. Saya ingin bertanya dok, untuk dosis melia propolis dan melia biang yang bagusnya untuk ayah saya berapa takar ya? Terima kasih dok. Oke, untuk pertanyaan tadi, penting untuk diingat bahwa informasi yang disajikan ini bersifat informasi yang informatif ya, dan bukan pengganti nasihat medis yang profesional. Jadi tetap harus mengikuti prosedur pengobatan medis ya. Nah, propolis bekerja sebagai pendamping pengobatan medis. Nah, bagaimana propolis dapat membantu mengobati kanker usus? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu kanker usus. Jadi kanker usus itu adalah di mana usus kita ini mulai dari usus besar ke rektum ya, itu ada pertumbuhan abnormal dari sel-selnya medis. Nah, apa itu propolis? Nah, propolis adalah zat resin yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai sumber tumbuh-tumbuhan, baik dari getah pohon atau pucuk daun. Propolis ini bersifat antibakteri, antivirus, anti jamur, dan juga antioksidan, yaitu anti tumor dan anti kanker. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata propolis dapat memiliki anti kanker yang cukup baik. Potensial di mana propolis dapat membantu mengobati kanker usus. Yang pertama adalah dia bisa membunuh sel kanker tersebut. Ini penelitian in vitro pada tabung reaksi di laboratorium ya. Jadi ditunjukkan bahwa propolis itu dapat menginduksi apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram, atau si sel kanker ini melakukan suicide program atau program bunuh diri pada sel kanker ini. Nah, yang kedua, dia juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker tersebut ya. Jadi tidak menyebar dan tidak metastase insya Allah. Nah, yang ketiga, dia meningkatkan efektivitas dari kemoterapi. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa propolis dapat meningkatkan efektivitas obat-obat kemoterapi. Propolis juga dapat membantu mengurangi efek seperti mual muntah tadi atau yang disebabkan oleh kemoterapi atau rambut rontok. Itu sangat-sangat terbantu dengan mengkonsumsi propolis bersamaan proses kemo. Mana dengan dosisnya? Oke, untuk mengenai dosis kita harus lihat penelitian berikut ini ya, penelitian dari luar negeri, dari jurnal medis internasional, dan juga dibantu oleh guru besar kita Bapak Profesor Ahmadi dalam menyimpulkan tentang dosis pengobatan untuk kanker. Studies indicate propolis may help treat skin cancer. Jadi ini tentang kanker kulit ya, tapi secara umum dosisnya ada di sini disebutkan. Oke, jadi dalam studi ini reportasi bahwa, jadi ini bahasa Inggrisnya, in this most recent study reported in the Brazilian Journal Acta Cirurgica Brasileira, propolis was given orally in concentration of 10, 15, and 100 mg per kilogram berat badan maksudnya, to modulated skin cancer cell that were induced by the application of a nasty chemical called, ya, jadi ada diindus. Jadi penelitian ini mengindus sel kanker dengan memberikan suatu zat kimia yang namanya seperti tadi. Nah, ternyata propolis itu dengan dosis itu sangat signifikan perbaikannya. The compound identified in propolis that these scientists were most interested of their anti-cancer properties were catechin, epicatechin, and hormononectin. Nah, jadi ini zat yang bersifat sebagai anti-kansernya. Nah, ternyata penelitian lain juga menunjukkan bahwa treatment at 100 mg per kilogram berat badan, kurang lebih 6,8 gram untuk berat 68 kg atau 150 pound, resulted in significantly decreased tumor growth and multiplication throughout the 5 weeks of the study. Ternyata penelitian di sini itu menggunakan dosis 100 mg per kilogram berat badan, ternyata signifikan menurunkan pertumbuhan sel tumor dan mencegah multiplikasi atau penggandaan sel tumor tadi dalam hitungan 5 minggu penelitiannya. Masya Allah ya. This concentration also resulted in the highest frequency of non-invasive tumor. Masya Allah ya.
Propolis itu sebenarnya fleksibel, dosisnya sesuai dengan kebutuhan. Manakala penyakitnya ringan, tentu dosisnya kecil. Nah, tadi kan penelitiannya itu ada 10 mili, 50 mili, sampai 100 mg, bahkan 200 dan 300 mg per kilogram berat badan. Jadi, ketika dosis itu kita kecilkan, misalnya cuma 10 mili per kilogram berat badan, nah, itu untuk kasus-kasus penyakit yang ringan, yang penyakitnya itu tidak terlalu berbahaya, ya, tidak terlalu serius dan tidak terlalu membahayakan, ya. Nah, tapi manakala itu berhubungan dengan cancer, ya, dan cancer itu kan ada stadiumnya, ada tingkatan, ada metastase dan lain-lain, maka kita harus menyesuaikan. Nah, kalau untuk stadium 2 kanker usus, nah kita bisa ikhtiar dengan dosis kurang lebih 100 mg per kilogram berat badan atau kurang lebih 6,8 gram untuk berat badan sekitar 68 kilo tadi sesuai penelitian ini. Jadi, ya berarti kalau kita menggunakan propolis melia 6.800 mg dibagi 150 mg, karena propolis melia 1 milinya 150 mg, ya. Berarti memerlukan 45 mili propolis. Sedangkan ini botolnya 55 mili, yang ini botolnya 30 mili, yang ini 6 mili. Berarti kurang lebih sehari sebotol ini. Ya, kebutuhan untuk kanker usus stadium 2 dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Tapi melia propolis ini tidak perlu sampai dosis sebotol pun, cukup 1 sendok 3 kali sehari itu sudah signifikan perbaikannya, Masya Allah. Jadi kita mulai aja dengan dosis yang sedikit dulu, misalnya 1 sendok 3 kali sehari. Ini kan 1 botol 55 kurang lebih 9 sendok, ya. Berarti sebotol ini bisa untuk 3 hari. Nah, teman-teman bisa mulai dulu aja dengan dosis 1 sendok 3 kali sehari. Bagus, berarti sebotol. Nah, silakan teman-teman ikhtiar maksimal, tetap konsul ke dokter ahli, dokter spesialis, dan berdoa kepada Allah tentunya untuk kesembuhan orang-orang yang dicintai yang sedang mengalami sakit, ya. Berdoa kepada Allah agar segera diberi kesembuhan, diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalaninya, dan insya Allah berdoa semoga disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut atas izin Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.